Ini tentang hati dan darah Sumba. Cinta dan peduli Sumba, tempatnya di sini. Ada jejak leluhur di balik misteri dan pesona danau serta air terjun Laputi, Sumba Timur. Danau dan air terjun Laputi di Desa Praikareha, Kecamatan Tapundung, Kabupaten Sumba Timur bukanlah ciptaan alam tanpa cerita. Di balik air hijau toska dan gemuruh air terjun tersimpan jejak leluhur masyarakat Tapundung yang masih dijaga hingga kini. Perjalanan menuju lokasi menuntut kesabaran. Lebih dari 120 km dari kota Wengapu harus ditempuh untuk sampai ke kawasan yang berada di tengah hutan lindung ini. Umbu Ketanga Jangka Tanah menuturkan, Laputi merupakan bagian dari sistem mata air adat yang dikenal sejak jauh dahulu, sebelum kawasan ini disebut sebagai objek wisata, yang kemudian perlahan dikenal luas hingga kini. Danau ini dipercaya memiliki lumpur hidup, oleh karena itu pengunjung diminta ekstra hati-hati saat berada di tepi telaga. Yang pasti pandangan adat berlaku ketat. Warga percaya melanggar aturan akan berdampak langsung, baik secara fisik maupun batin. Keberadaan Apu dan Boku. Demikian, warga setempat menyebut belut yang dikeramatkan menjadi simbol penjaga keseimbangan alam di Laputi. Bagi warga, belut tersebut bukanlah hewan atau makhluk biasa, melainkan titipan leluhur. Karena ada dua suku besar kita di sini, ada suku Tapundung, ada suku Tidak. Jadi awalnya yang klaim mata air ini ya dari suku Tapundung. Katanya mata air itu ditusuk pakai ulu tombak pada saat dia baru burung dara dulu. Itu menurut cerita leluhur memang. Jadi waktu dia bakar mata air, bakar burung dara yang dia dapat, dia sudah haus, tidak ada air pada saat itu. Dan dia pakai tusuk dengan dia punya ulu tombak. Dan kedua adalah mata air, jadi dia bisa minum. Jadi beliau ini menciptakan nama di situ Mata Larawa, karena burung dara ini masa di sini rawa ya. Mata Larawa di situ. Itu awal ceritanya dulu. Dan pada saat itu juga ya dua suku besar ini katanya bersaudara, datangnya dari sana. Kalau suku orang Tapundung, leluhur orang Tapundung, dia asalnya dari Majapahit. Jadi Majapahit memang datangnya ini. Kalau tidak ya dia dari Kelungkung. Oh, Kelungkung, Bali. Ya, Bali. Jadi mungkin hubungan keluarga, persaudaraan, kerabatnya dari sana ini mungkin bersaudara kandung barangkali, jadi mereka datang dari sana. Jadi pada saat mereka datang itu sempat ada selisih pemahaman. Jadi umbu nenek orang Tapundung ini datang duluan, baru kemudian itu nenek dari suku Tidak. Dan masing-masing mereka punya cara sudah datang ke sana, kan tidak seperti sekarang ini punya ada pesawat, ada kapal lautnya. Yang satu pakai perahu, umbu Mangur ini suku orang Tapundung datang pakai perahu sampai di sini. Tinggal di wilayah sana di punya perahu. Kalau kita punya nenek lagi ini suku Tidak, dia datang pakai tunggang kerbau. Dan mereka datang ke sana sampai di Pintu Pohar Memsan, orang kampung sana. Baru pindah sini. Kalau sudah terlalu jauh mungkin dari sana, baru pindah semua di sini. Jadi yang tempatkan duluan di atas ini ya nenek orang Tapundung memang. Karena keluar deras di mata air di situ, dia terjun di situ. Dikatakan Kejur Karang sudah terjun di situ. Jadi Mata Larawa Kejur Karang sudah menamakan dengan namanya di atas mata air yang namanya Mata Larawa di atas itu dikatakan Kejur Karang.
karena istilahnya burung darun hijau di bagian belakangnya, putih bagian dada. Jadi melambangkan air terjun yang putih di bawah. Jadi di sana sesudah mata air ada danau. Itu sudah yang melambangkan dia punya biru punggung burung darun. Begitu. Jadi untuk menempatkan supaya ada yang bisa memelihara dan membersihkan itu danau, kan lain sudah dari dulu ada istilahnya masih keramat. Jadi ada satu nenek memang yang orang utus untuk membersihkan itu danau. Jadi namanya Umbulota memang. Jadi untuk membersihkan itu danau supaya dia tetap lestari di situ. Dan mungkin karena mereka ya istilahnya masih keramat dulu, dia berbalik wujud sudah jadi belut. Dan belut tersebut di atas ini tidak boleh dimakan memang, siapapun tidak boleh ditangkap. Sampai saat ini juga tidak ada yang berani. Memang dulu orang bilang yang sudah kalian zaman waktu pertama kali ada guru di sini zaman Belanda dulu, ada yang seperti itu, tapi semua habis. Tidak sampai 1 tahun habis semua satu keluarga. Jadi dengan dasar itu juga ya, apalagi masyarakat lokal yang ada di sini, ya tidak berani lagi untuk ini. Ya, begitu. Jadi dua suku tersebut ini di sebelah mata air bagian baratnya ya, suku Tabundung, ada memang kampung kita di atas. Sebelah bagian kirinya ada suku perjanjian memang orang ini sebelah kali yang kuasai sampai di sana, sebelah kali bagian barat juga saya kuasai. Jadi terbanyak suku Tabundung di sebelah kali ini. Cuma karena perkembangan zaman ini jadi kita sudah hidup campur baur sudah ini antara dua suku. Jadi bekas kampung leluhur dulu ini masih ada dari sampai sekarang ini masih lestari di sana. Cuma karena dibatasi dengan kawasan taman nasional begitu terpelihara oleh kuburan-kuburan yang besar di atas. Kalau dua kampung ini punya kuburan besar memang sebelah menyebelah, kuburan yang ada kaki. Itu kita juga termasuk sekarang ini masih heran-heran orang tarik pakai apa dulu ini. Karena ada di suku Tabundung ini ada batu yang ukuran 3x2 x 1 memang demi tebal. Tapi di atas bukit dengan batu ini memang batu gunung yang tajam memang di atas. Itu orang pakai apa tarik ke atas ya. Belum masuk akal juga kita anak sekarang. Cuma menurut cerita dengan tali pisang belum pakai. Menurut cerita orang pakai tali pisang saja waktu tarik. Sedangkan dia punya kaki yang tingginya 2 meter, pakai anjing saja dong bilang muat di anjing. Tapi itu pun menurut fakta atau betul kita ya belum masuk akal juga kan membesar itu buat. Sama juga di sebelah di suku kita ada batu besar juga begitu. Itu juga orang ya lain sudah keadaan sekarang dan zaman dulu kan mereka masih terlalu percaya dengan alam, bersatu dengan alam. Jadi begitu. Dengan adanya Taman Nasional mulai tahun 96 turun sudah semua. Awalnya Taman Nasional ini orang ukur menjadi hutan lindung saja. Hutan lindung karena kawasan hutan ini di atas ini mempunyai objek mata air dan yang perlu dilestarikan kan mata air ini dia sampai ke Banir kan. Jadi mereka bilang biar sudah hutan yang di atas ini menjadi hutan lindung. Jadi kita iya kan. Tidak lama kemudian beralih di Taman Nasional. Mereka tidak perbolehkan lagi untuk kita tinggal di atas. Jadi kuburan dengan bekas rumah adat masih ada, tiang rumah adat masih ada di atasnya. Dengan dasar itu ya kita kasih tinggal sudah karena memang saat itu juga ya masanya pemerintahan yang Orde Baru juga tidak berani berkutik. Jadi sampai dengan saat ini juga kita masih terus berjuang ini supaya
objek yang ada di atas ini dikembalikan. Bukan kita mau kembalikan untuk kita harus bikin rumah, tapi kita harus kembali di masyarakat untuk kita manfaatkan lokasi di atas. Begitu sebetulnya harapan kita. Tapi itu pun belum ada jawaban karena kita protes juga di Taman Nasional di sini. Orang bilang harus dari pusat. Tidak bisa kita mengambil satu keputusan sendiri di sini. Termasuk tanah-tanah yang di atas juga ada juga yang sudah punya sertifikat. Ada 11 sertifikat. Itu tidak sama sekali tidak ada ganti rugi apa segala macam. Tahun berapa itu bingung? Tahun berapa itu yang digeser ke sini? Tahun 97, 96. Yang Taman Nasional beralih menjadi Taman Nasional. Kalau peralihan Taman Nasionalnya tahun 99 dari hutan lindung ke Taman Nasional. Itu sudah ya, akhirnya disuruh turun ke bawah. Turun. Tapi sebelum Taman Nasional sudah Bupati sendiri Pak Lukas suruh turun mendarat. Tidak boleh tempat di atas. Padahal sebetulnya hutan yang di atas itu sudah masuk dalam larangan suku, memang dua suku. Sebelum ada Batu Munggu juga di zaman Belanda, kedua suku ini sudah menetapkan kawasan hutan di situ tidak boleh diraba memang. Ambil tali sekalipun tidak. Itu sudah ada memang larangan adat yang ada di situ. Kamu, mau kan? Ada keluar kali? Cuma ada kawan di mana? Oh ini ya, mana Bapak tidak berumah ya? Sempang. Ini bentar Bang. Taman Nasional. Bentar Bang, Taman Nasional. Negara hadir. Sebenarnya Ya, sebentar sampai di sana kita wawancarakan kali gitu. bisa. Di atas. Ya. Bisa kalau di sana ya, berarti ini ceritain tiket itu berapa? Wah. Dulu yang belum datang sudah apa? Saudara Abah. Lurus kiri sebentar ya. Harus tahu. Belum. Pegang di sana tetap. Kiri. Sini. Ya. Tiba, ambil pot. Apa? Kemunculan belut dipercaya terjadi jika pengunjung datang dengan niat baik. Bahkan sebagian orang mengaku bisa berinteraksi langsung. Agustinus Nyurumbah, tokoh muda setempat mengatakan, "Kasih banyak, Bola Putih kini semakin dikenal luas. Namun ia berharap pengunjung tidak hanya datang untuk mengambil gambar." Itu di dekat kakinya Dioris.
bahwa kondisi hewan yang ada di sini selain warna yang ada dalam video sekarang ini, tidak ada warna lain. Kalau sampai ada warna lain itu hanya pembodohan. Itu yang sama sampai. Jadi bagaimana sebagai anak tanah dan juga masyarakat sini? Saya setuju dengan kalau ada keluarga saudara yang posting dan mengedit, merubah suasana atau situasi gambar yang asli. Ya, semoga dia jangan dapat dia punya efek. Ya, pemirsa, ini merupakan danau atau tasik ataupun telaga Laputi, yang mana danau atau telaga Laputi ini memang oleh warga di Kecamatan Tapundung itu mensakralkan tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini merupakan tempat yang punya nilai historis. Nah, tempat ini dihuni oleh makhluk yang diyakini sebagai penjelmaan dari leluhur mereka. Nah, di sini penghuni telaga ini atau tasik ini biasa disapa dengan Apu dan Boku. Nah, bersyukur sekali kita hari ini datang disambut dengan ramah oleh penghuni danau atau tasik ini. Mereka menyapa kita, membalas sapaan kita. Nah, tentunya harapan warga di sini perlu juga untuk didengar bahwa nanti ke depannya danau atau tasik ini diperkenalkan ke dunia luas sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, tidak justru menambah bunga-bunga dan bumbu tertentu yang kemudian akhirnya tidak sesuai dengan realita. Mari kita sama-sama lestarikan alam kita, lestarikan keberadaan Apu dan Boku kita. Salam Humba. Wah, dia senang ya. Ya, sekarang kita menuju ke jatuhnya air terjun yang tadi berasal dari danau atau tasik Laputi. Ini kita menuju ke tempat jatuhnya. Ya, kita sama-sama akan menyaksikan. Nah, ini memang hutannya masih terjaga sekali. Masyarakat di sini sangat menjaga hutan ini. Ya, deru airnya kita sudah bisa dengar dan rasa. Ini tadi air inilah air inilah yang akan menuju ke bawah sana, membentuk air terjun Laputi yang sangat terkenal itu.
Dari kejauhan air terjun Laputi tampak seperti benang-benang putih di tengah hijaunya hutan, yang pastinya menciptakan panorama yang sulit terlupakan. Laputi bukan hanya tentang pemandangan, melainkan tentang hubungan manusia, alam dan leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat setempat dan masyarakat Sumba Timur pada umumnya.